Pasar pemain NBA mulai dibuka pada 30 Juni kemarin. Dan sudah ada berita pertukaran maupun perpindahan pemain yang sangat mengejutkan. Tentu kamu tahu misalnya Chris Paul yang pergi ke Warriors, yang artinya ia akan setim dengan Stephen Curry. Jadi gila banget kan dua legenda berada di satu tim. Dan masih banyak lagi pemain-pemain yang bertukar dan berpindah tim. Namun siapa saja sih tim atau bahkan pemain yang menjadi pemenang maupun pecundang di Free Agency 2023 ini? Akan kami bahas dalam episode kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Pecundang Houston Rockets. Rockets baru saja menambahkan dua pemain yang sebenarnya hebat, tapi menurut gue yang sangat gak worth it diberi kontrak segede itu. Pertama ada Fred VanVleet. Oke, VanVleet memang adalah pemain yang hebat, di mana ia sempat satu kali All-Star pada 2022 di Toronto Raptors. Namun ia diberi kontrak 3 tahun $128 juta atau sekitar 646 miliar rupiah. Wow. VanVleet memang hebat, tapi dia bukanlah pemain legenda selevel Giannis atau LeBron. Bahkan kontraknya itu lebih tinggi dari pemain yang jauh lebih hebat darinya seperti Anthony Davis dan Luka Doncic. Ratanya juga tidak sampai 20 points per game, di angka 19,3 points per game dan 7,2 assist per game musim kemarin. Bahkan VanVleet juga gagal membawa Raptors ke playoff musim kemarin. Tak hanya VanVleet, tapi Rockets juga mengontrak Dillon Brooks, pemain paling dibenci di NBA musim lalu dengan kontrak 4 tahun $80 juta, sekitar 300 miliar rupiah. Wadaw. Gue tahu bahwa Brooks adalah pemain yang defense-nya sangat hebat, di mana ia masuk All-NBA Defensive Second Team musim lalu. Tapi dia benar-benar tidak bisa menembak, ditambah banyak onar dan kontroversi juga. Jadi gue masih nggak tahu apa arah Rockets. Setelah musim lalu dibilang sebagai tim paling toksik dan tidak ada perkembangan sama sekali di sana, padahal mereka punya sederet pemain muda hebat seperti Jalen Green dan Alperen Sengun. Pemenang Phoenix Suns. Memang banyak kontroversi ketika Bradley Beal masuk ke Phoenix Suns setelah ditukar dengan Chris Paul. Bagaimana bisa 3 pemain ball dominan akan menjadi satu? Tapi mungkin Beal yang akan mengalah karena di Wizards pun ia sudah menjadi pemain nomor 2 di sana di bawah John Wall. 3 pemain ini punya gaji kontrak total yang super besar, bahkan melebihi batas total kontrak satu tim. Jadi tim ini pasti akan didenda besar, seperti Golden State Warriors. Namun mereka juga berhasil mengisi barisan cadangan mereka dengan pemain-pemain yang menarik. Ada veteran Eric Gordon, shooter tajam dari Jepang Yuta Watanabe, Drew Eubanks. Gordon adalah veteran yang sangat hebat, di mana tembakan 3 angkanya sangat tajam. Jadi ini sangat bagus buat Suns, apalagi ketika Kevin Durant masuk ke Suns kemarin, tim ini langsung tancap gas dan banyak menang di regular season. Sayangnya mereka harus bertemu dengan Nuggets di ronde 2 playoff 2023. Tapi hanya tim ini saja yang mampu menahan Denver Nuggets hingga 6 game di playoff kemarin. Sisanya hanya mentok di 5 game saja. Jadi mungkin saja mereka keok karena chemistry mereka belum terbangun dengan Kevin Durant. Dan tim ini juga banyak kontroversi di awal musim. Pecundang Portland Trail Blazers. Sudah jadi rahasia umum bahwa Portland Trail Blazers selalu menjadi bulan-bulanan sebagai pecundang di NBA. Mereka memberikan kontrak 5 tahun $160 juta atau sekitar 480 miliar rupiah per tahun untuk Jeremy Grant. Oke, memang Jeremy Grant adalah pemain yang underrated, di mana musim kemarin ia punya rataan 20,5 points per game dengan persentase tembakan 3 angka yang tajam yaitu 40%. Tapi come on man, kontrak segitu untuk pemain ketiga di tim agak kegedean sih menurut gua. Blazers sendiri punya 3 pemain yang mencatatkan di atas 20 points per game musim lalu, yaitu Grant, Anthony Simons, dan Damian Lillard. Sangat memukau bukan? Tapi anehnya hal itu tidak cukup untuk membawa tim ini melaju ke playoff. Dan benar saja, Damian Lillard sudah habis kesabaran, di mana ia minta keluar dari Blazers untuk pergi ke Miami Heat. Beberapa tahun terakhir, Lillard sudah mengode para atasan Blazers untuk mendatangkan bintang lain ke Blazers agar Lillard tidak sendirian. Tapi hal itu tidak pernah digubris oleh tim Blazers. Memang ketika video ini dibuat, Lillard masih belum keluar dari Blazers, dan ia belum tentu ke Miami Heat karena yang punya kendali kuat adalah para manajer tim. Hal ini juga tidak bagus untuk rebuild, karena tidak ada veteran untuk tim ini. Melepas legenda yang sudah 8 tahun membawa Blazers ke playoff mungkin sangat merugikan bagi tim ini. Padahal pada draft kemarin sempat jatuh di urutan ketiga, mereka sudah berhasil mendapatkan Scoot Henderson, pemain yang hebat. Pemenang LA Lakers. Lakers terlihat tidak melakukan banyak perubahan pemain di free agency kali ini. Namun mereka berhasil mempertahankan pemain-pemain penting yang membawa mereka melaju ke final wilayah barat playoff 2023 kemarin. Mayoritas pemain yang bermain di playoff kemarin adalah 8 pemain ini, yaitu Anthony Davis, LeBron, D'Lo,
Rui Hachimura, Austin Reeves, Dennis Schroeder, Tony Walker, dan Jared Vanderbilt. Dan dari 8 pemain itu, mereka hanya melepas Dennis Schroeder dan Lonnie Walker. Pemain-pemain seperti D'Lo dan Vanderbilt juga telah menyembuhkan penyakit Lakers di musim 2022, yaitu tembakan 3 angka. Bahkan mereka sekarang menambahkan Gabe Vincent, point guard inti yang berperan besar membawa Miami Heat ke final NBA 2023 kemarin. Jadi itu pasti adalah upgrade dari Dennis Schroeder. Mereka juga menambahkan pemain-pemain muda atletis seperti Jackson Hayes dan Cam Reddish. Mereka juga menambahkan veteran Taurean Prince, penembak 3 angka yang tajam. Tapi tetap yang terpenting adalah mempertahankan Austin Reeves, yang sempat diragukan akan kembali ke Lakers lagi beberapa waktu lalu, serta Rui Hachimura yang bermain sangat bagus di playoff kemarin. Jadi apakah LeBron bisa mendapatkan 1 cincin juara lagi musim depan? Pecundang Philadelphia Sixers. Dilihat dari performa Sixers saat playoff kemarin, hal itu sangat tidak sesuai ekspektasi. Padahal mereka punya 2 superstar yang pernah jadi MVP NBA, namun mereka keok di ronde 2. Dari dulu, Embiid selalu dikatakan tidak punya rekan setim yang sepadan. Mereka pernah punya Ben Simmons, namun pemain ini bermasalah, sehingga ia keluar. Tapi sekarang ketika Embiid sudah punya Harden, tim ini tetap tidak bisa melaju jauh, bahkan ke final wilayah timur pun tidak. Kontrak mantan MVP NBA James Harden juga akan habis musim depan. Namun sampai sekarang kontraknya masih belum diperpanjang. Ada rumor bahwa kemungkinan Harden akan di-trade ke LA Clippers. Tapi hal ini menunjukkan bahwa Sixers sudah tak punya keinginan untuk melanjutkan Harden. Karena kalau mereka yakin, seharusnya ketika pasar free agency dibuka, Harden langsung diperpanjang. Sejak Harden keluar dari Rockets, ia bukanlah pemain yang sama. Harden juga tidak masuk All-Star musim kemarin. Sixers juga kehilangan cadangan penting mereka seperti George Niang, Shake Milton, Jalen McDaniels. Kalau sampai Harden tetap di Sixers dan Sixers lagi-lagi underperform di playoff 2024, jangan heran kalau Joel Embiid keluar dari tim ini. Buat Golden State Warriors, gue nggak yakin mereka jadi pemenang atau pecundang. Yang pasti Draymond Green yang jadi pemenang, karena dia nggak jadi pindah dan dapat kontrak baru. Tapi di sisi lain, mereka menambahkan Corey Joseph dan Chris Paul. Mungkin Chris Paul akan main dari bangku cadangan melapisi Curry. Jadi di sisi defense untuk point guard, mungkin hal ini justru penurunan, karena defense Curry dan Chris Paul tidak sebagus itu. Dan mereka juga kehilangan Jordan Poole, bintang muda mereka. Video ini dibuat pada 4 Juli 2023, jadi kalau ada update di beberapa hari ke depan, mungkin gue cuma bisa nambahin update-nya di deskripsi. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Buat kalian yang mau bikin jersey tim, langsung aja cek Easy Sportswear. Gratis konsultasi desain dengan Illustrator berkelas, diproduksi dengan detail yang sangat tinggi, lengkap pakai 2 mesin press yang berbeda. Satu style cuma 150.000. Warna dan bahan dijamin yang terbaik. Nih buktinya. Nah, jadi udah terbukti kan kualitasnya, no tipu-tipu. Langsung aja cek Easy Sportswear. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.